Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 dari kelas S7O. Kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang kelompok kami sudah buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Lydia Harisa Putri. Saya Muhammad Gali Gading. Saya Tanzila Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tema dan tujuan yang kami pilih sebelumnya, lalu penggunaan aplikasinya, dan penjelasan mengenai shortcut-nya. Jadi alasan kami memilih tema ini karena melihat masih banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk menerapkan pola hidup sehat, namun belum mengetahui langkah awal yang tepat. Jadi kurangnya pemahaman mengenai kondisi tubuh sering menjadi kendala dalam menentukan pola makan dan aktivitas fisik yang sesuai. Nah, oleh karena itu, tujuan dari aplikasi ini itu adalah untuk membantu pengguna memahami kondisi tubuhnya melalui perhitungan BMI serta memberikan rekomendasi makanan dan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing pengguna. Nah, dengan aplikasi ini itu kita diharapkan pengguna dapat memulai menerapkan pola hidup sehat secara lebih teratur. Oke, jadi yang berikutnya di sini saya mau menjelaskan bagaimana dalaman atau codingan dari aplikasi website Healthy yang saya buat. Jadi singkatnya, aplikasi website yang saya buat ini bukan cuma untuk mencatat makanan doang ya. Jadi di sini bisa menghitung kesehatan khusus buat orang masing-masing orang. Jadi intinya ini kita masuk ke otak aplikasinya dulu, yaitu CF algorithm.php. Jadi di sini saya pakai rumus medis yang namanya Mifflin Saint-Jeor buat nentuin berapa sih kebutuhan kalori seharian seorang. Jadi nggak cuma itu, saya juga masukin algoritma CF. Gunanya apa? Jadi sistem mau ngasih rekomendasi menu. Dia bakal ngitung tingkat keyakinannya dulu. Misalnya kalau kamu lagi obesitas, sistem bakal lebih yakin buat nyaranin makanan yang rendah karbo tapi tinggi protein. Jadi semuanya hitungannya ada di file ini. Jadi yang berikutnya yaitu otomasi pas saat kita daftar, yaitu pada di file out.php. Terus gimana caranya sistem kalau tahu kondisi kita? Nah, itu ada out.php. Pas user baru register atau daftar, sistem nggak cuma nyimpen nama sama password. Jadi di codingan ini langsung nembak fungsi hitung BMI sama kalori yang tadi. Jadi pas user selesai daftar dan masuk ke dashboard, mereka langsung dapat angka kebutuhan kalori yang sudah personal. Jadi bukan angka asal-asalan. Jadi yang berikutnya yaitu logika, menu, dan olahraga. Jadi di sini ada dua file, activities.php dan allmeal.php. Jadi kalau kita lihat di bagian aktivitas, ini saya bikin fitur dinamis yang logikanya pakai if else berdasarkan status BMI. Kalau usernya masuk kategori kurus atau underweight, sistem nggak bakal nyaranin olahraga yang berat, tapi lebih ke jalan santai atau stretching. Begitu juga buat menu makanan di all meals. Jadi semuanya ditampilin berdasarkan database nutrisi yang sudah kita input. Nah, ini yang all meals ya. Jadi yang berikutnya yaitu adalah untuk mengelola sisi admin, yaitu ada dua file namanya admin.php dan adminuser.php. Jadi buat ngelola datanya saya buatkan halaman khusus admin di halaman admin.php. Admin bisa nambahin, ngedit atau hapus menu makanan, yaitu dengan fitur CRUD. Saya juga tambahin validasi, misalnya kalau input kalorinya ketinggian bakal ada peringatan. Terus di adminuser.php kita bisa kontrol siapa saja yang pakai aplikasi ini dan bisa ganti-ganti status user jadi admin juga. Ini file yang adminuser.php. Jadi yang berikutnya itu adalah fitur chatbot, yaitu terdapat dalam file chatbot API.php.
Jadi yang terakhir ini ada fitur tambahan yaitu healthy bot di file chatbot.php. Jadi saya memakai sistem keyword matching. Jadi kalau user nanya soal diet atau olahraga, si bot ini bakal langsung respon dengan saran yang relevan secara instan. Jadi ini buat nambah pengalaman user biar aplikasinya lebih terasa ya interaktif. Jadi kesimpulannya, jadi aplikasi Healthy ini kita ngabungin logika perhitungan kesehatan yang akurat sama manajemen data yang simple tapi fungsional. Jadi kurang lebih layak gitu gambarannya ya, codingan yang kita kerjakan itu kan. Jadi yang pertama ada activity.php, di sini ada admin authentication, admin user, admin, ada all meals, ada API test. Ini untuk chatbot ya. Ada authentic.php, CF algorithm, chatbot API, chatbot config, kontak, curl, Gemini test. Ini untuk tadinya untuk chatbot kita yang pakai Gemini, cuman udah nggak bisa kita jalanin ya. Healthy bot, index untuk halaman pertama, halaman login, ini logoutnya, ini ada meals, ada OpenAI test untuk ngetesnya aja ya, profile untuk mengelola user yang pada mendaftar, dan ini ada register. Jadi sekian dari saya. Oke, yang terakhir di sini kita akan mendemonstrasikan aplikasi kita. Yang pertama di sini ada tampilan beranda. Jadi di sini itu ada, selain beranda ada profile, healthy bot, aktivitas kesehatan, pola makan, kontak, dan login. Nah, kalau misalkan mau ke profile itu kita harus login dulu. Kalau misalkan kalian belum punya akun, kita bisa registrasi dulu. Di sini ada mulai sekarang. Di sini ada form buat registrasi. Kita bisa masukin nama lengkap kita. Nama lengkap kita siapa? Misalkan Tiara Putri. Terus emailnya tiara@gmail.com. Terus nomor teleponnya kita masukin. Terus habis itu usianya 18, jenis kelaminnya perempuan, tinggi badannya itu misalkan 167, habis itu berat badannya 60. Terus kata sandinya kita bisa buat di sini. Nah, setelah kita isi, kita daftar sekarang. Nah, di sini ada, kalau udah berhasil kita bisa langsung masukin. Tadi kita masukin email yang tadi. Passwordnya kita masuk. Nah, di sini udah berhasil. Kalau misalnya udah berhasil, langsung ke profile. Nah, di sini ada informasi user, ada nama kita tadi yang udah kita tulis, Tiara, terus ada nomor telepon, email, usia, berat badan, terus BMI kita, normal atau nggak normal, terus kalori harian kita ada berapa setiap harinya. Terus di sini juga kalau misalkan kalian ada perubahan tinggi ataupun perubahan berat badan ataupun perubahan usia, kita bisa edit profile kita. Nih, ini bisa kita edit. Nah, lalu selain itu di selain profile ada healthy bot. Nah, di healthy bot ini kita bisa nanya apa aja, kayak tentang kesehatan, tentang aktivitas apa aja yang rekomendasi. Misalkan kita tulis olahraga apa yang direkomendasikan, kita kirim. Nah, di sini ada katanya tuh olahraganya tuh ringan, 30 menit seperti jalan cepat ataupun jogging sudah cukup buat berat dan tinggi kita yang segitu. Lalu selain healthy bot ada juga aktivitas kesehatan. Nah, di aktivitas kesehatan ini kita bisa lihat ada aktivitas apa aja sih yang disaranin. Kayak di sini ada menurut kondisi kesehatan kita itu direkomendasikannya itu jogging selama 30 menit. Terus ada senam aerobik juga selama 30 menit. Terus di bawahnya ini ada
ada list gitu. Misalkan kita hari Senin tuh mau olahraga apa, terus mau Selasanya juga mau olahraga apa, itu kita bisa list di sini. Terus kita juga bisa tandain selesai di sini kalau misalkan olahraga kita juga udah selesai. Nah, ini juga bisa diedit. Misalkan kita mau tambahin aktivitas baru. Nah, di sini bisa kita ubah. Misalkan tadinya hari Senin mau lari, kita ubah jadi padel, itu juga bisa. Terus habis itu selain di aktivitas sehat juga ada pola makan. Nah, di pola makan ini juga ada informasi tentang kesehatan kita yang tadi kayak kalorinya berapa, program dietnya gimana, terus target kalorinya berapa per hari. Terus di sini juga ada jenis makanan kayak misalkan kita sarapan nih. Nah, rekomendasinya tuh apa sih kalau misalkan sarapan? Nah, di sini ada telur rebus. Terus juga ada kandungannya berapa kalau telur rebus itu kayak lemak, kalori, protein, karbohidratnya berapa. Terus ada nasi goreng, ada oatmeal dengan buah, pisang rebus, oatmeal. Nah, seperti itu ada list makanan buat sarapannya. Nah, selain sarapan juga makan siang juga ada. Nih, makan siang tuh ada ayam panggang, sama aja ada kalorinya juga, proteinnya juga, lemaknya juga, dan karbohidratnya juga. Nah, ini list makanan buat makan siang. Nah, habis itu yang ada makanan malam juga ada, makan malam. Nih sama ada kalorinya juga berapa per sajiannya. Selain itu, selain makan malam juga ada cemilan. Nih, seperti ini. Nah, yang terakhir di sini ada kontak. Di kontak ini ada tentang kita, tentang healthy. Terus habis itu kalau misalnya kalian ada pesan ataupun saran, ini bisa langsung dikirim ke sini, ditulis di sini. Nah, kalau misalkan udah selesai, kalian bisa log out akun kalian. Nah, selanjutnya di sini ada admin dashboard. Nah, kalau misalnya di admin dashboard ini terdapat menu, terus juga kita bisa ubah, bisa kelola user. Nah, kalau misalkan kita mau tambah makanan di sini kita ubahnya. Nih, di sini ada tambah menu. Kita bisa masukin rinciannya, nama makanannya apa, jenis makanannya, terus juga kalori, protein, lemak, karbohidrat. Terus kita bisa tambahin gambarnya. Nah, itu di sini. Nah, tadi kan di kalau yang di user itu kan sarapannya ada 5 menu. Nah, kita bisa ubah kalau misalkan sarapannya mau kita ubah jadi 4 aja deh makanannya, rekomendasinya. Nah, ini bisa ubah di sini. Lalu selain itu, selain makanan, di sini juga ada kelola user. Nah, di kelola user ini kita bisa memanage akun-akun user. Kayak misalkan di sini ada keterangan total user kita tuh ada 10, terus adminnya ada 1. Nah, kita kalau misalkan di sini juga ada nama user, email, terus ada nomor teleponnya, ada role ya, ada daftarnya kapan. Nah, kalau misalkan kita mau hapus user ini tuh bisa di sini juga bisa dihapus. Kayak misalkan nih kita Tiara Putri, kita hapus. Nah, udah jadi kehapus, jadi total usernya cuma ada 9 gitu. Untuk database Salty ini ada 6 table yang dipakai. Yang pertama table admin log. Di sini adalah untuk mengatur penggunaan pada user delete. Untuk table yang kedua yaitu buat chat history. Di sini historinya langsung hilang. Untuk table nutrition, di sini ada menu-menu yang akan dipakai pada website, di mana ada hitungan kalori, protein dan fatnya beserta karbohidrat juga. Untuk table user, nah di sini ada untuk akun yang sudah terdaftar ya, seperti admin, lalu beberapa pengguna juga yang sudah didaftarkan pada website. Table berikutnya yaitu user activity, yang dimana ada beberapa
kegiatan yang akan dijadwalkan dan digunakan oleh user yang sudah terdaftar pada website. Untuk user meals-nya, ada jadwal makan yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan kalori yang sebelumnya terdaftar pada nutrition. Mungkin penjelasan database-nya sampai di sini. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.